Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video penjelasan mengenai bagaimana sistematika ketika kita akan mengembangkan produk pangan. Baik yang produk pangan baru, benar-benar baru, atau mengembangkan dari produk yang sudah ada. Apa saja sih pertimbangan yang bisa kita lakukan, kemudian urutan berpikirnya, kemudian langkah-langkahnya itu bisa seperti apa? Nah, kita lihat. Materi ini didasarkan pada apa yang dituliskan di buku pengembangan produk, teori dan implementasi sebagai salah satu alternatif cara kita dalam mengembangkan produk pangan. Sehingga kita bisa mengambil sudut pandang lain atau metode lain ya. Tetapi dari materi ini itu saya menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh buku ini. Anda bisa membeli bukunya kemudian membaca sendiri gitu ya untuk yang lebih detail. Ini yang saya sampaikan ini kurang lebih di apa ya? Review dari yang saya baca dari buku ini. Kemudian saya sampaikan sebagai materi perkuliahan. Jadi kontennya adalah sistematika pengembangan produk baru, kemudian bagaimana mengembangkan ide-ide produk, bagaimana kemudian menyaring dari segala macam ide itu disaring mana yang kemudian fokus bisa kita pilih. Kemudian dari ide yang sudah ada, kemudian disusun konsep, profil, dan spesifikasi sang produk. Pertama, sistematika pengembangan produk baru. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa dalam mengembangkan produk, yang pertama harus kita tentukan itu adalah tujuannya. Jadi, kenapa produk itu mau dikembangkan? Untuk menyelesaikan masalah apa? Atau siapa segmentasinya? Tujuannya untuk menyelesaikan masalah apa? Sebagai snack food saja, sebagai diversifikasi produk, atau sebagai apa? Jadi tujuannya itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Anda bisa nanti melakukan curah gagasan atau berdiskusi atau brainstorming ya bersama dengan teman-teman yang dalam satu kelompok untuk menentukan tujuan dari pengembangan produk Anda. Anda mau mengembangkan produk apa? Tujuannya mau apa? Salah satu aspek penting dalam penentuan tujuan ini adalah tujuan ini mudah dimengerti dan dibuat secara tertulis. Jadi misalnya Anda lagi brainstorming gitu ya, punya ide ini, punya ide ini. Nah kalau bisa ada Anda tuliskan. Misalnya Anda melakukan diskusi dengan teman-teman Anda sekelompok itu dengan diskusi via Zoom atau via Google Meeting. Nah, kan ada chatnya ya, ada kolom chat itu. Anda bisa masing-masing menuliskan di kolom chat itu, kira-kira masing-masing dari Anda punya ide apa untuk tujuan dari pengembangan produk. Misalnya mau melakukan diversifikasi produk untuk meningkatkan konsumsi protein pada anak-anak misalnya, atau bertujuan membuat produk snack food yang rendah kalori, tinggi serat, dan bisa dikonsumsi anak muda. Atau tujuannya mau mengembangkan produk dari bahan baku sayur-sayuran, ya, kombinasi sayur-sayuran. Atau mau seperti apa? Nah, nanti bisa dituliskan. Kemudian yang kedua, menentukan pembatasnya. Pembatas di sini bisa berupa ciri dan standar produknya. Misalnya, apa ya? Pembatas produknya, produk ini harus produk nabati, misalnya gitu. Atau produk ini merupakan produk nabati tapi berbentuk cair, atau produk nabati berbentuk padatan. Itu apa? Gitu. Jadi merupakan ciri dan standar produk. Pembatasan ini bisa juga berupa pembatasan pengolahan. Misalnya, ini adalah produk nabati padat yang diolah dengan cara di oven tanpa digoreng. Kemudian bisa juga berkaitan dengan finansial. Dengan bahan baku seharga sekian, harganya sekian misalnya. Jadi Anda menentukan nanti kira-kira produk Anda itu batasannya seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, gitu ya. Supaya nanti idenya itu bisa lebih spesifik, berfokus di situ aja. Misalnya mau mengembangkan produk berbahan umbi-umbian. Umbinya harus seperti apa? Misalnya umbi ganyong, gitu ya. Atau berbahan buah, ya, produk nabati berbahan buah. Hanya menggunakan produk buah apel, pir, dan jeruk. Misalnya Anda mau bikin jus, gitu ya, kombinasi dari itu ditambahi dengan empon-empon misalnya. Maka produk ini adalah produk nabati berbentuk cair yang
produksi dengan cara diseduh dengan menggunakan air panas dengan bahan dari apel, pir, dan jeruk. Misalnya seperti itu. Jadi Anda membuat pembatasan. Kemudian yang ketiga, dari ide itu, dari pembatasan itu, Anda mengembangkan ide kira-kira produk apa saja yang bisa dibuat dari apel, pir, dan jeruk yang berbentuk cair. Apakah hanya jus saja? Ya kemungkinan hanya jus saja ya kalau misalnya bentuknya cair. Tapi kalau bentuknya padat, Anda bisa bikin selai. Selai kombinasi buah, apakah sudah ada di pasaran? Belum kan? Atau Anda mau membuat keringan buah yang nanti bisa dipakai untuk taburan. Atau macam-macam ya, kalau misalnya produknya padat itu bentuknya macam-macam. Bisa bikin selai, bisa bikin keringan buah, bisa jadi buah-buahan itu dikeringkan, kemudian nanti diseduh misalnya gitu. Monggo seperti apa. Jadi dicatat aja dari batasan itu, misalnya batasannya bahan bakunya harus yang sekilo maksimal harganya 20.000. Nah, Anda kembangkan ide, kira-kira produk nabati apa yang bisa dibuat dari buah-buahan yang harga buahnya sekilonya tidak lebih dari 20.000 gitu. Nanti Anda kembangkan. Kemudian yang keempat, screening atau penyaringan ide. Dari berbagai macam ide yang sudah dikembangkan, kemudian nanti disaring gitu ya, kira-kira mana yang cocok untuk tujuan yang mau Anda capai. Nanti metodenya seperti apa, saya sampaikan di belakang. Kemudian yang kelima, dari ide yang sudah diformulasi, kemudian dibuat spesifikasi desain. Jadi desainnya misalnya dalam satu kemasan beratnya 30 gram, atau dalam satu kemasan cookies misalnya, mau dibuat cookies buah, cookies dengan campuran buah gitu ya. Maka dalam satu kemasan ada 3 keping cookies misalnya gitu, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, nanti di bagian praktikum, ya praktikum dari PPIP, Anda akan membuat prototipe atau membuat calon produknya, kemudian mengolahnya, kemudian membahas hasil trialnya. Apakah makanannya itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jadi untuk mata kuliah teori itu sampai ke pembuatan spesifikasi desain ya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari praktikum Anda akan membuat produknya, prototipe produk. Kalau misalnya setelah di trial atau dicoba itu secara sensoris, kok kayaknya nggak oke ya, Anda bisa membuat ide produk yang lainnya lagi berdasarkan hasil screening ide. Ini kayaknya ide 1 nggak oke, masuk ke ide 2 dan seterusnya. Pengalaman dari angkatan 2017 itu ada mahasiswa dulu yang membuat soft candy itu dari jeruk, dari kulit jeruk. Jadi kulit jeruk mau dibuat soft candy. Ternyata soft candy-nya enggak jadi. Jadi malah cuman cair gitu ya. Bahasa Jawanya itu blegedrek. Apa ya? Eh, blegedrek itu kayak gimana ya? Blegedrek itu. Jadi dalam bentuk setengah cair, padat enggak, cair juga enggak, terus nggak bisa dibentuk, begitu dikunyah tuh langsung lumer di mulut, tapi karena nggak berbentuk, jadi nggak bisa dikemas gitu loh. Jadi bentuknya, produknya itu nggak jadi gitu. Nah kemudian menggali ide yang lain lagi untuk mengolah kulit jeruk gitu. Kemudian kita lanjutkan. Dalam menetapkan tujuan, ya dalam menetapkan tujuan, maka hasil akhir yang diinginkan itu harus spesifik. Misalnya Anda ingin mengembangkan produk jajanan berbahan baku lokal yang diperkaya protein ikan, sasarannya anak sekolah dasar dan remaja, dikemas dengan kemasan aktif yang dapat yang di kemasannya itu dapat menunjukkan seperti apa bentuk produk di dalamnya, kemasannya tidak tembus pandang, gitu ya. Kemudian dalam satu kemasan itu ada berapa gram misalnya gitu. Jadi tujuan itu sebisa mungkin spesifik dan tertulis. Kemudian ketika menetapkan pembatas, maka untuk mutunya, maka karakteristik produk itu harus memegang prioritas utama. Prioritasnya apa? Sesuai dengan standar nasional Indonesia. Misalnya keripik, kita mau buat keripik. Keripik itu kalau standar nasional Indonesia seperti apa? Produk selai, produk teh celup, itu seperti apa standar SNI-nya? Anda harus mencari regulasi yang tepat. Mau bikin produk yang tinggi serat. Oh, ciri-ciri produk tinggi serat itu seperti apa ya? Berarti harus nanti di produk akhirnya seperti apa. Jadi Anda membuat pembatasan itu. Bisa dari nilai gizinya, sifat fisiknya, kimia, dari formulanya. Hanya akan menggunakan bahan-bahan yang
tidak mengandung gluten, berarti tidak pakai jelai, tidak pakai terigu. Kalau begitu pakai apa? Oh, bisa pakai mocaf, bisa pakai tepung Garut, bisa pakai tepung ganyong, dan seterusnya. Kemudian masa simpan. Kira-kira produk ini mau masa simpannya berapa lama? Produk basah atau produk kering? Kemudian ingredient utamanya apa? Contohnya dalam penetapan pembatas ini, jadi produk yang akan saya buat itu dibuat dengan kacang-kacangan lokal, memiliki nilai kalori 300 kilokalori per sajian, teksturnya renyah, kadar protein minimal 15%, masa simpannya 1 tahun ketika disimpan di suhu kamar. Jadi saya hanya akan membuat produk seperti itu, dari kacang-kacangan lokal. Mau kacang apa? Kacang tanah kah, atau kacang kedelai, atau apa gitu ya. Jadi di sini ketika yang pertama Anda menetapkan tujuan, yang kedua menetapkan pembatas, selanjutnya Anda mengembangkan ide. Nah, dalam pengembangan ide ini, dari ciri-ciri ya, dari spesifikasi yang dari pembatas ini, dari spesifikasi yang kemudian Anda buat ini, kemudian Anda menetapkan beberapa ide. Ide itu bisa sumbernya dari riset pasar, dari pameran, dari pertemuan ilmiah, ya misalnya saya sering ikut webinar gitu ya, untuk, punya ide penelitian gitu, untuk mengetahui informasi terbaru tentang pangan. Kemudian saya langganan majalah Food Review Indonesia. Nanti di, bagian lain dari file itu akan saya tunjukkan, ya di bagian selanjutnya dari video akan saya tunjukkan, majalah Food Review Indonesia itu kayak apa sih? Kemudian kok bisa sih bisa memberi kita banyak ide? Tuh saya sudah langganan sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Anda bisa juga mencari di Shopee, bisa juga langganan Food Review Indonesia secara gratis via online. Anda browsing saja Food Review Indonesia. Itu majalah yang bagus banget untuk punya ide pengembangan produk. Dan nggak rugi juga kok, apalagi gratis gitu. Anda nanti tahu update info keilmuan pangan gitu yang terbaru itu dari Food Review Indonesia. Nah, ide itu kalau bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian memungkinkan untuk diaplikasikan gitu ya dan masuk akal. Jangan mencoba membuat produk yang tidak masuk akal. Misalnya Anda mau membuat produk berprotein kadarnya minimal 15% untuk bisa mempercepat pertumbuhan remaja gitu. Ya memungkinkan sih, tapi apa bisa gitu kalau misalnya produknya snack food gitu dimakan sebanyak-banyaknya dalam 1 hari terus bisa mempercepat pertumbuhan itu kan mungkin tidak masuk akal sih. Jadi ya yang kira-kira masuk akal saja. Ide itu bisa banyak sekali. Kemudian dari masing-masing ide nanti Anda catat saja sambil curah gagasan ya, brainstorming, punya ide apa punya ide apa. Dari batasan yang sudah ditetapkan kan bisa muncul banyak ide. Misalnya ada 10 ide, satu mahasiswa misalnya satu kelompok isinya 5 orang gitu ya, satu orang punya 2 ide, nah nanti ada 10 ide. Dari masing-masing ide kita kaji mengenai peluangnya. Peluang ini didasarkan pada situasi industri, kelompok produk, dan penggunaan oleh konsumen. Kira-kira produknya ini segmentasi pasarnya luas apa tidak? Kira-kira konsumennya usia berapa? Apakah bisa dikonsumsi oleh segala umur? Nah, kalau bisa dikonsumsi oleh segala umur. Gitu. Kemudian, apakah ada produk sejenis yang merupakan kompetitor? Kemudian, termasuk kelompok produk apa? Snack food atau instant drink, ya minuman instan, atau minuman celup, atau functional food, gitu ya, pangan fungsional, atau apa? Nanti dari masing-masing data, ya dari ide itu diklasifikasikan. Oh ini masuk snack food, oh ini masuk ke segmentasi umur sekian. Kira-kira mana sih yang paling berpeluang gitu. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang mungkin bisa ditemui ketika produk ini tidak dikembangkan. Kemudian mengerucut lagi untuk mengidentifikasi solusi terhadap area permasalahan. Misalnya, produk Anda ini dari snack food nabati berbentuk padat, kemudian harganya sekian, kering dan seterusnya. Kemudian ditambahi dengan kelor. Kenapa? Karena kelor itu kalsiumnya tinggi untuk memenuhi kebutuhan kalsium anak-anak misalnya atau kalsium
segala umur dibuat dalam bentuk puding. Oh, berarti ada permasalahan gizi yang tidak diselesaikan, yaitu kekurangan kalsium, atau yang biasanya ditemui oleh remaja wanita adalah remaja perempuan, remaja putri adalah kekurangan zat besi. Zat besi itu kira-kira kalau dari produk nabati bisa dipenuhi dari apa? Gitu, dari bayam misalnya. Oh, bayam dibuat menjadi apa? Atau nanti masalah yang akan diselesaikan adalah kekurangan serat, ya, yang menyebabkan anak muda jadi sulit buang air besar karena kan mereka lebih suka makanan yang instant food, yang semacam cilok-cilokan atau apa ya, yang makanan Korea yang tteokbokki gitu ya, sekarang lagi ngetren ya, tteokbokki. Itu kan seratnya rendah. Nah, gimana caranya misalnya membuat tteokbokki tapi ada sayuran di dalamnya gitu. Jadi ada area permasalahan yang memberikan peluang bagi Anda untuk menciptakan produk sebagai solusi atau alternatif solusi yang bisa diselesaikan dengan produk Anda. Kenapa harus begitu? Karena produk Anda kan harus memiliki daya tarik. Oh, produk ini rasanya enak. Kemudian tidak hanya enak, tapi dia mengandung ini, dan ini. Nah, kemarin yang saya bimbing untuk PKM itu produk mie, mie mokaf, ya, yang sama sekali tidak ada terigunya sama sekali. Kemudian ditambahi dengan kulit kedelai hitam, ya, untuk mengatasi permasalahan mie basah itu masa simpannya sangat pendek, sehingga kalau ditambahi kulit kedelai hitam yang mengandung antosianin, nanti masa simpannya lebih panjang. Kemudian kan warnanya hitam. Karena warnanya hitam, nanti bisa diolah menjadi produk yang mungkin instan gitu ya, atau dijual di warung gitu seperti mie bakso, mie basah yang lainnya, ditambahi entah sup instan kah atau dijual di warung tuh dalam bentuk mie bakso kah, atau dibuat mie yang sekarang lagi disukai penggemar Korea itu mungkin penggemar Korea-Koreaan ya, K-pop gitu, yang jajangmyeon gitu ya. Jadi ditambahi saus kedelai gitu. Jadi ada apa ya? Ada peluang penyelesaian masalah yang justru menjadi nilai lebih dari produk Anda, gitu. Kemudian karena mie basahnya ini tidak mengandung gluten sama sekali, maka bisa dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk orang yang tidak bisa mencerna gluten, gitu ya. Kemudian karena kekenyalannya itu lebih rendah daripada lebih rendah daripada mie biasa, maka kemudian bisa nanti dijualnya di segmentasi orang-orang yang suka dengan drakor atau K-pop gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi ada pengembangan ide produk. Kemudian dari ide-ide yang sudah dikembangkan bisa dievaluasi. Nah, ini ada sistem penilaiannya. Kalau misalnya dari ide ini kemudian sudah dibahas, kira-kira mau dikembangkan seperti apa, mau menyelesaikan solusi dari suatu permasalahan apa, kelebihannya apa, maka kemudian produk ini, ide produk ini dievaluasi, dinilai, kira-kira masuk akal, bisa dilaksanakan apa enggak, dan seterusnya. Nanti di bagian lain dari video ini akan dijelaskan juga bahwa penilaian ini bisa dilakukan di antara kalian sendiri, di antara tim, tetapi bisa juga dengan melakukan penilaian oleh konsumen. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian konsep produknya bisa diuji ya dengan menyampaikan kepada konsumen. Kira-kira kalau misalnya produknya seperti ini, konsumennya suka apa enggak? Potensial atau enggak? Prospektif atau tidak? Prospeknya gimana ya kalau dikembangkan dan seterusnya. Nah, dalam tahapan pengumpulan ide, pertama kita pilih dulu komoditasnya. Dari komoditas sesuai batasan yang tadi sudah kita tetapkan, kita breakdown menjadi aneka produk turunannya. Misalnya komoditasnya itu kacang tanah. Nah, ini kita bisa dikumpulkan idenya ya. Misalnya membuat selai kacang tanah dengan hiasan selai buah, minuman kacang tanah dengan flavor coklat, membuat keju oles dari kacang tanah, ya, keju oles imitasi, atau saus oles kacang tanah, saus oles mentega dan kacang tanah, es krim dengan bahan sari kacang tanah misalnya, minuman sari kacang tanah, sari kacang susu dan kacang tanah batang. Jadi dibuat snack bar. Bisa juga kue dengan kacang tanah, saus sate dengan bahan kacang tanah.
saus satenya misalnya ada tadi ya, ditambahi dengan ekstrak nanas, gitu. Jadi bisa untuk kalau misalnya dagingnya direndam dalam ekstrak nanas itu, dalam ekstrak nanas campur kacang tanah itu nanti bisa sekaligus mengempukan dagingnya, gitu misalnya. Atau kemudian campuran makanan rebus instan. Jadi sudah direbus, terus dikeringkan, nanti tinggal dikukus, sudah bisa dimakan. Atau kemudian membuat makanan beku yang terdiri dari sayuran dan kacang tanah. Ada es krim dengan campuran, butiran kacang tanah misalnya. Atau snack bar yang terbuat dari kacang tanah dan, buah-buahan kering. Atau membuat, kacang tanah crumb gitu ya, remah-remah dan susu. Untuk topping, bisa juga, membuat, olesan atau selai dari kacang tanah dan pisang misalnya. Atau kemudian ekstra kacang tanah dicampurkan ke yogurt atau apa gitu, ada banyak, ide gitu ya yang bisa muncul dengan, tadi batasan, ya batasannya ini sudah Anda tentukan sebelumnya, kemudian dari situ Anda breakdown menjadi aneka produk turunannya. Pada tahapan breakdown ide ini, just get out of the box gitu, keluar dari kotak. Jadi kumpulkan ide sebanyak-banyaknya, yang segila atau seabnormal mungkin tuh nggak apa-apa gitu ya. Supaya apa ya, bisa ada banyak ide yang kemudian bisa kita, screening, bisa kita saring, kira-kira mana sih yang masuk akal gitu ya. Kemudian dari pilihan komoditas tadi, barulah kita ke screening ide atau penyaringan ide. Saringannya apa? Nah, Anda perlu menentukan faktor-faktor yang, perlu dilakukan untuk pertimbangan screening. Screening itu bisa ada beberapa metode. Pertama ada screening sekuensial namanya, kemudian screening daftar periksa, yang ketiga screening kemungkinan. Dalam setiap screening atau dalam penyaringan itu, saringannya apa saja? Pertama, komposisi gizi yang seimbang. Kira-kira produk Anda itu mengandung komposisi gizi yang seimbang apa enggak? Kemudian murah dan mudah didapatkan atau tidak. Umur simpannya panjang apa enggak misalnya, mudah diolah apa enggak. Anda bisa menambahkan lagi faktor-faktor yang penting untuk Anda jadikan sebagai faktor pertimbangan screening. Makin banyak saringannya, berarti makin ketat toh, Anda nanti akan semakin mudah untuk mengerucutkan ide apa sih yang kira-kira paling masuk akal. Dari yang masuk akal nanti kita pilih lagi, gitu. Jadi Anda tentukan dulu tujuannya yang pertama, yang kedua menentukan batasannya, dari batasan itu kemudian tentukan komoditasnya, dari penentuan komoditas dikeluarkan semua ide yang berkaitan dengan batasan dan ide tadi, ya, dengan batasan dan komoditasnya tadi, keluar semua ide, kira-kira mau dikembangkan seperti apa, produk-produknya macam-macam, semuanya. Kemudian barulah setelah keluar semua idenya, misalnya ditarget, kita mau ambil 20 ide nih, gitu, ditarget bisa, oh masih ada 12, masih kurang 8 lagi, apalagi nih idenya? 20, setelah dari dapat 20 turunan, turunan ide produk dari satu komoditas dengan batasan tertentu tadi, baru kemudian kita lakukan penyaringan. Saringan pertama sekuensial, yang kedua daftar periksa, yang ketiga kemungkinan. Penyaringnya apa? Dinilai apakah komposisi gizinya seimbang, murah dan mudah didapat, umur simpannya panjang, mudah diolah, atau Anda tambahi apa lagi? Memungkinkan untuk diolah oleh Anda dari rumah, itu dan seterusnya. Rasanya enak, atau apa gitu, kira-kira. Yuk, kita masuk ke proses penyaringan. Pertama nih, screening sekuensial. Anda bisa menuliskan semua idenya, 20 misalnya, atau 17 gitu misalnya. Kemudian Anda tuliskan di dalam tabel, ada faktor A, B, C, D, E. A itu nilai gizinya seimbang misalnya. B harganya murah. C, kira-kira umur simpannya panjang. D, bisa menggunakan kacang tanah lebih dari 40%. E, cara pengolahannya sederhana. Dari masing-masing itu Anda nilai. Misalnya nih kita pilih yang nomor 10, saus sate dengan kacang tanah.
apakah nilai gizinya seimbang? Boleh jadi ya, pass, lulus ya, nilai gizinya seimbang karena di dalamnya ada, protein, ada lemaknya, apalagi kalau misalnya Anda menambahkan, ekstrak nanas di dalamnya, oh ada vitaminnya gitu. Kemudian yang B, harganya murah, oke. Kemudian umur simpannya panjang, heeh, kalau saus satenya bentuknya kering. Jadi nanti konsumen tinggal mencairkan saja 1 sendok, saus sate yang, kering ditambahkan dengan setengah gelas air misalnya, supaya masa simpannya panjang, maka dibuat dalam bentuk keringan. Bisa, oke, pass. Kemudian yang D, dapat menggunakan kacang tanah lebih dari 40%, tentu saja. Bahkan, 50 atau 60% bisa, oke. Kemudian yang E, cara pengolahannya sederhana. Oh sederhana, tinggal digoreng, dicampur bumbu, kemudian dikeringkan. Cara pengeringnya dengan apa? Dengan dijemur atau di oven sebentar. Bisa. Oke, lolos. Sehingga kalau sebagian besar ini P, maka hasil akhirnya P atau pass. Lalu kita pilih lagi nih, minuman kacang tanah berflavor coklat. Nilai gizinya bolehlah bolehlah, ya karena minuman kacang tanahnya dicampur susu misalnya. Kemudian B, harganya murah, murah kok, kan cuma jualan air kan kalau minuman, nanti direbus gitu, sari kacang tanah. Terus C, umur simpan, kayaknya umur simpannya enggak deh. Kalau nggak pakai pengawet nggak bisa. Oke, harus pakai pengawet ya, jadi F, fail. Kemudian D, menggunakan kacang tanah bisa banyak. Kemudian yang E, cara pengolahannya sederhana, sederhana. Tapi karena ada satu F di sini, maka hasil akhirnya F. Kemudian dari sini, dari masing-masing saringan ini, kita pilih semua yang P. Ya, coba kita lihat dari tabel ini. Selai kacang tanah dengan hiasan selai buah, P. Kemudian imitasi keju oles, P. Jadi ini oles kacang tanah P, gitu ya, PS, gitu, lolos. Susu dicampur dengan kacang tanah dibuat snack bar, PS, gitu, karena bentuknya kering. Makanan rebus instan. Nah, ini berarti harus dibuat spesifikasi. Ya, pokoknya dilakukan screening. Idenya ditulis, kemudian atribut atau pengukurnya itu dibuat tabel seperti ini, kemudian ditentukan hasil akhirnya. Nanti kemudian akan muncul produk-produk yang lolos dari screening. Kemudian dicatat tuh dalam tabel rincian deskripsi produk yang lolos dari screening sekuensial. Misalnya ini yang lolos tuh ada 5 produk. Selai kacang tanah dengan hiasan selai buah, kemudian olesan kacang tanah. Yang ketiga, imitasi keju oles dari kacang tanah. Yang keempat, saus sate dengan kacang tanah. Kemudian campuran makanan rebus instan. Kemudian deskripsi produknya. Produknya di deskripsi itu dari yang lolos tadi. Misalnya imitasi keju. Keju oles berbasis kacang tanah. Jadi untuk substitusi keju oles yang berharga mahal, produk oles ini bergizi tinggi. Jadi nanti diekstrak minyaknya dari kacang, kemudian dicampurkan dengan suatu bahan tertentu. Misalnya ini susu gitu, kemudian dicampur dengan maizena gitu, sehingga kemudian menghasilkan produk mirip keju oles, warnanya putih gitu ya. Ini kacang tanah rebus digiling halus, kasar dalam bentuk oles seperti pasta, ditambahi flavor keju, pewarna, bumbu gitu. Bisa juga dari minyaknya atau langsung dari kacangnya saja, dibuat menjadi tepung dulu misalnya, ditambahkan penstabil dan seterusnya. Kemudian selai kacang tanah dengan hiasan selai buah, selai kacang tanah dengan hiasan selai stroberi, mangga atau nanas. Seratnya tinggi. Nah, selainya itu menggunakan buah asli, gitu. Jadi selai kacang tanah dibuat, kemudian selai buahnya juga diolah secara terpisah, kemudian dimasukkan ke dalam wadah gelas kaca, dan seterusnya. Anda bisa membaca sendiri materinya. Jadi Anda perlu menuliskan produk yang lolos screening, kemudian merinci deskripsi produknya. Kemudian, dari masing-masing produk itu, ya, dibuat tabel daftar periksa. Jadi ada 5 produk ya.
dari masing-masing produk, produk 1, 2, 3, 4, 5, itu masing-masing dibuat daftar screening. Dilihat dari apa? Kemungkinan dibuat gizinya seimbang. Kemungkinan penggunaan kacang tanah lebih dari 40%, ketersediaan bahan mentah, persyaratan pengolahan, dan seterusnya. Biaya modal awal kira-kira butuh biaya tinggi apa enggak. Kalau sangat memungkinkan, nilainya tinggi. Kalau nilainya rendah, ya, ya kalau misalnya nggak memungkinkan ya nilainya rendah gitu. Gitu. Kemudian ini dibuat tabulasi. Ya, misalnya produk 1 dibuat daftar periksa oleh panelis A, panelis B, dan panelis C. Nah, kan satu kelompok Anda itu bisa terdiri dari lebih dari 3 orang toh. Maka nanti bisa ada panelis D, ada panelis E gitu. Terus nanti dirata-rata. Kemudian dibuat klasifikasi nilai akhir. Kemudian nilai akhir itu dilihat dari definisi nilai akhir faktor screening. Jadi kalau Anda membaca buku pengembangan produk pangan, itu Anda akan tahu bahwa untuk satu ini faktor awal ini akan dibuat rentang nilai. Jadi kalau misalnya kandungan protein dan vitaminnya itu rendah, itu skornya 1. Kemudian rata-rata itu 6. Kemudian kandungan protein dan vitamin tinggi itu 12, misalnya gitu. Dan kalau misalnya di atas skornya itu 80, maka itu skornya 12. Kemudian kemungkinan penggunaan kacang tanah lebih dari 40%. Itu skor maksimalnya jadi 1 sampai 8. Jadi kalau kandungan kacang tanahnya misalnya hanya 20%, berarti skornya 2. Kemudian kalau bisa 40%, skornya 8. Jadi dibuat rentang nilai gitu. Atau semuanya mau dibuat 1 sampai 10 juga bisa. Nah, nanti di total pada intinya yang nilai rata-rata atau nilai akhirnya itu tinggi. Kemudian, jadi Anda perlu menentukan faktor untuk screening. Misalnya nilai gizi minimal menyediakan 8% AKG berdasarkan kebutuhan energi 2.150 kilokalori misalnya. Jadi ini hanya contoh saja ya. Kemudian harga produk, untuk screening probabilitas ya, harga produk lebih rendah atau kompetitif dengan produk sejenis. Kemudian potensi pasarnya segmentasi besar. Kemudian pengemas dan penyimpanan, perawatan. Sama seperti pada screening yang sebelumnya ini, screening daftar periksa ini, perlu dibuat probabilitas itu kan kemungkinan ya. Apakah produk ini memungkinkan atau tidak untuk diproduksi dan dijual. Itu Anda beri nilai dari 1 sampai 10 misalnya, atau 2 sampai 10. 2 itu sangat buruk, 10 itu sangat baik. Nanti lalu dibuat tabulasi yang berisi skor-skor ini. Jadi screening ini akan dilakukan oleh minimal 3 panelis tadi. Ada misalnya 5 produk gitu ya. Kemudian ada 6 faktor penyaring. Nah, nanti 3 orang ini akan menilai kira-kira produk A itu nilai gizinya gimana? Buruk, rata-rata, baik, sangat baik. Kemudian harga produknya, potensi pasarnya gimana? Pengemasan dan penyimpanannya gimana? Apakah kira-kira kemasan yang nantinya dipilih mampu menjaga produk ketika disimpan di suhu kamar atau apa gitu. Jadi Anda sendiri yang menentukan faktornya. Nilai probabilitas atau kemungkinannya itu dari 2 sampai 10. Kemudian 3 orang ini kan menilai gitu ya. Kemudian hasil penilaian dari 3 orang ini dirata-rata kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada produk A, produk B, produk C, produk D, dan produk E. Kemudian rata hasil penilaian 3 panelis itu dimasukkan dalam tabulasi hasil screening ya, kita masukkan. Kemudian
Dari, rata yang sudah dimasukkan tadi, kita total nilainya. Paling enak ini kalau pakai Excel ya. Jadi, panelis 1 ngisi di Excel, ya untuk produk A, faktor screening 1 tuh gimana, faktor screening 2 gimana, faktor screening 3 dan seterusnya, kemudian ditabulasi. Setelah ditabulasi nanti dicari reratanya. Jadi kalau, faktor screening 1 reratanya berapa, dari panelis 1, 2, dan 3. Faktor screening yang produk A, faktor screening 2 dari panelis 1, 2, 3 dan 3 berapa reratanya. Untuk faktor screening 3, produk A ini reratanya berapa, begitu seterusnya. Akan lebih enak kalau misalnya Anda produknya misalnya cuma 3, terus faktor screening-nya misalnya 5 gitu minimal. Kemudian dibikin rata-rata. Nah, hasil rata-rata nanti dimasukkan ke dalam tabulasi hasil screening, kemudian ditotal, ya. Kira-kira totalnya berapa. Dari sini kita bisa tahu manakah produk yang memiliki, hasil screening terbaik. Loh ini saya typo ini, hasil screening. Ya mohon dimaafkan ya. Ada peringkat 1 dengan skor, ini 42, kemudian produk C ini berada di peringkat kedua, produk D di peringkat ketiga, produk A di peringkat keempat, dan produk B di peringkat paling bawah. Jadi kita nanti akan mendapatkan dari screening ini produk yang kemungkinan ya paling memungkinkan untuk kita kembangkan, gitu. Dari hasil screening, itu nanti kemudian kita kirimkan ke panel konsumen lewat e-survey. Jadi produk E tadi yang sudah mendapatkan peringkat tertinggi di antara panelis, di antara Anda, kemudian ditanyakan ke konsumen. Jika konsumen itu, kita tanyakan ke konsumen, berisi daftar pertanyaan ya. Anda bisa melihat contoh daftar pertanyaannya itu di buku yang tadi sudah saya berikan itu di halaman berapa ya? Saya lupa. Aduh, kok saya lupa ya? Oh, di halaman 70. Halaman 69 dan halaman 70. Di halaman 69 dan 70 itu akan ada contoh pertanyaan, kira-kira, dari produk yang sudah kita pilih tadi, seperti apa sih pendapat konsumen? Jadi jika disebutkan komoditasnya, misalnya kacang tanah gitu ya, kita menanyakan kepada konsumen, biasanya mereka membeli dalam bentuk seperti apa? Anda bisa menuliskan opsi camilan, produk olesan, roti, cookies, kue kering, saus pecel, dan seterusnya. Tergantung Anda mau, produknya apa, buah misalnya, apel dan nanas misalnya. Kalau misalnya kami mau membuat produk dari apel, nanas, dan jeruk, kira-kira apa yang terbersit di benak Anda misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, menanyakan seberapa sering konsumen membeli produk-produk yang sudah disebutkan di nomor 1. Kemudian yang ketiga, menanyakan manakah produk yang paling disukai. Jadi misalnya, oh saya tuh kalau misalnya kacang tanah, saya tuh langsung ingat saus pecel. Seberapa sering membeli? Oh sering, sebulan sekali pasti beli. Gitu. Di antara produk-produk itu mana yang paling disukai? Oh ternyata yang paling disukai kalau berdasarkan rasa, ternyata adalah produk olesan misalnya. Jadi olesan kacang tanah gitu misalnya. Kemudian membuat peringkat produk dari yang paling disukai hingga yang paling tidak disukai. Anda bisa ngelihat di dalam buku pengembangan produk pangan, itu di halaman 69 sampai 70. Kemudian nanti dibuat tabulasi. Jadi Anda bisa membuat, Google Form gitu ya, kemudian menanyakan kepada konsumen tentang produk. Kemudian dari produk itu, ya dari produk yang sudah nantinya terpilih gitu, Anda bisa membuat konsep, profil, dan spesifikasi desain produk. Konsep ide produk konsumen itu harus yang berdasarkan kebutuhan konsumen. Misalnya, diet rendah kalori. Produk yang dipilih misalnya, selai kacang. Kalau misalnya Anda mau membuat diet, produk selai kacang untuk diet rendah kalori, maka pemanisnya harus pemanis rendah kalori, kemudian, eee, lemaknya, dari, serendah mungkin gitu ya. Tapi kalau produk selai itu rendah lemak, berarti harus ada tambahan lainnya. Misalnya ditambahi dengan pengental, sehingga produk selai itu olesannya tetap bisa sesuai dengan produk yang ada di pasaran. Jadi sifat olesannya itu juga tetap baik. Berarti harus ada substitusi. Kalau ada substitusi kira-kira ditambahi apa ya? Misalnya ditambahi tepung sagu atau,
ditambahi, tepung tapioka. Jadi selainya itu ada tambahan tepung tapiokanya, sehingga bisa kental, tapi rendah lemak dan rendah kalori, misalnya seperti itu. Kemudian spesifikasi desain produk. Misalnya Anda membuat snack food berbahan kedelai atau kacang atau alga hijau. Nah, supaya protein nabatinya bisa mengenyangkan. Nah, berarti diet rendah kalori tapi bisa mengenyangkan juga. Nah, Anda buat spesifikasi desain produknya. Kemudian konsep produk. Mau bikin apa? Misalnya snack bar gitu ya, snack food yang rendah kalori, mengandung protein nabati yang tanpa digoreng. Dipanggang dengan oven, dicampur dengan keringan buah, sehingga nanti warna-warni segmentasinya anak muda. Jadi dibuat konsepnya. Terus dibuat spesifikasi produk. Nilai kalorinya berapa? Ya dilihat dari jumlah bahan yang dipakai sebagai ingredient, kira-kira total kalorinya berapa. Kemudian akhirnya kadar proteinnya berapa? Kemudian apakah produk ini memenuhi standar SNI atau tidak? Oh, memenuhi karena secara sensoris begini, karena secara nilai gizi seperti ini gitu. Kemudian merencanakan produk, apakah bisa diproduksi, kemudian bagaimana menentukan izin edarnya. Itu kalau misalnya Anda nanti membuat ini ya, membuat suatu usaha gitu ya. Kemudian bagaimana komersialisasinya, gimana ngurus PIRT-nya, sertifikasi halalnya dan seterusnya. Maka seluruh penentuan ini itu harus penentuan konsep sampai ke rencana produk itu harus didasarkan mulai dari kebutuhan konsumen sampai ke aspek teknis ya. Misalnya produksi, spesifikasi produk dan seterusnya dan nanti orientasinya tetap apakah kira-kira bisa diterima oleh konsumen. Dan itu nantinya akan menentukan deskripsi akhir dari produk. Misalnya snack food berbahan kedelai atau kacang dengan tambahan alga hijau, tambahan buah-buahan, dipanggang dengan oven, kemudian nilai kalorinya sekian, memenuhi kadar protein berapa dalam satu hari, misalnya memenuhi 25% AKG protein. AKG protein satu hari berapa? 57 kilokalori protein. Berarti kalau memenuhi 25%, oh kalori proteinnya minimal harus berapa? Sekitar 15 kilokalori. Gitu. Memenuhi SNI karena teksturnya, sensorinya seperti ini dan seterusnya. Segmentasinya untuk anak muda misalnya gitu. Jadi menentukan deskripsi akhir. Kemudian dalam menentukan konsep ide produk itu kita bisa berbasis pada pendapat konsumen. Dari ide produk yang sudah kita formulasikan tadi ya, kita nanya, kita bikin Google Form gitu menanyakan kepada panelis tentang ide produk kita. Panelisnya bisa dikelompokkan atau kalau misalnya online gitu ya, kita tinggal share aja ke teman-teman sekelas gitu untuk menilai produk kita dengan beberapa faktor yang harus dibahas. Kira-kira apakah ada kebutuhan yang bisa dipenuhi dari produk pangan tersebut, berapa nilai gizi, harga, manfaat psikologis dan seterusnya. Bisa juga ide produk itu tadi kan ada yang berdasarkan brainstorming atau curah gagasan dari kalian. Ada juga konsep ide yang betul-betul berasal dari konsumen. Jadi konsumen dari suatu produk tertentu, ini untuk usaha yang sudah besar ya. Kan mereka punya kelompok konsumennya ya. Nah, itu kemudian menanyakan kepada konsumen, kira-kira apakah Anda puas dengan produk yang sudah kami sajikan selama ini? Bagaimana pendapat Anda tentang harganya, nilai gizinya, apakah ada manfaat psikologisnya, mengurangi stres kah, untuk gengsi kah, kesenangan kah? Kemudian apa saja produk yang dari produk ini kira-kira bisa dikembangkan seperti apa? Nah, kemudian dari perusahaan ini kemudian mengembangkan konsep ide berbasis kebutuhan konsumen. Jadi Anda juga bisa nanya nanti dalam menentukan ide. Sebelum Anda brainstorming itu Anda nanya dulu Anda tentukan komoditasnya, kemudian dari komoditas ini Anda tanyakan kepada eee, calon konsumen gitu ya, kepada teman-teman Anda, kira-kira kalau produk seperti ini tuh, komoditasnya buah ini, dan ini. Itu kira-kira ada manfaat yang Anda harapkan tidak dari produk seperti ini? Misalnya seratnya tinggi, mengurangi stres, mencukupi kebutuhan vitamin, dan lain sebagainya. Sehingga nanti Anda bisa memformulasikan dari hasil survei itu, kira-kira konsumen tuh butuh produk yang seperti apa. Itu juga bisa. Nah, ini contoh konsep ide produk. Anda bisa membaca di sini.
Misalnya berdasarkan, ide berbasis konsumen, konsumen itu kalau ngomongin kacang tanah, oh kacang tanah kira-kira kayaknya perlu ditambahi dengan buah-buahan deh, gitu. Kemudian dari situ Anda mengembangkan ide topping ya, yang berupa campuran buah-buahan dan kacang kering untuk menjadi topping es krim, pancake, yogurt, eee, kemudian coklat, coklat bar, dan seterusnya. Sehingga Anda kemudian mengembangkan, topping salad buah yang terdiri dari campuran potongan aneka buah yang dikeringkan, ada kacangnya juga, yang kemudian ditambahi dengan pewarna, flavor sintetik yang dapat digunakan sebagai topping es krim, pancake, yogurt, dan produk pencuci mulut lainnya, tinggi serat, rendah gula, berbentuk kering agar masa simpan lama dan mudah didistribusikan. Misalnya gitu, dari ide konsumen. Kemudian Anda perlu menyusun juga karakteristik dan profil produk. Mulai dari kenampakannya bagaimana, rasa, warna, tekstur, nilai gizi, manfaat. Kemudian apakah produknya itu langsung bisa dikonsumsi ataukah harus diolah terlebih dahulu? Pengolahannya gimana? Di oven, dikukus, frozen food misalnya, produknya kering, basah, kadar airnya gimana, dan seterusnya. Jadi spesifikasi desain produk ya, setelah Anda menentukan karakteristik dan profil produk, Anda perlu menentukan spesifikasi desain produknya. Dari konsep produk, Anda kemudian menentukan bahan mentahnya apa, pengolahannya bagaimana, pengemasannya gimana, deskripsi konsumen, pengetahuan mutu produk, dan seterusnya. Yang perlu Anda pertimbangkan adalah ciri-ciri bahan mentahnya. Di dalam bahan mentah itu mengandung apa saja? Apakah ada alergen, zat anti gizi, kadar airnya berapa, apakah awet disimpan lama, dan seterusnya. Kemudian dari bahan mentah dengan ciri-ciri tertentu itu mau dibuat menjadi produk. Bagaimana cara mengolahnya? Alatnya apa saja? Suhu pengolahannya bagaimana? Apakah dengan suhu pengolahan itu maka zat gizi di dalam bahan baku itu dapat terjaga? Apakah zat aktifnya dapat terjaga atau tidak? Kemudian apakah produknya nanti bergizi, bermanfaat? Kemudian seberapa sering bisa dikonsumsi? Kalau snack food atau mau apakah kemudian bentuknya bumbu tabur misalnya? Kalau bumbu tabur berarti nanti bisa dikonsumsi sering-sering. Jadi sehari bisa dikonsumsi 3 kali. Mau membuat, apa, bumbu tabur gitu ya, atau, eee, topping untuk nasi gitu ya, topping untuk nasi yang terbuat dari, rumput laut, campuran antara rumput laut, kemudian bawang goreng, kemudian apa gitu ya, ditambah sesuatu yang bisa mencegah penyakit degeneratif misalnya. Seberapa sering bisa dikonsumsi? Sehari bisa dikonsumsi 1 kali sehari, atau 2 hari sekali, atau setiap hari 3 kali, dan seterusnya. Anda harus mempertimbangkan hal itu. Kemudian apakah jenis pengolahannya dapat menjaga produknya itu tetap aman? Apakah angka mikrobianya dapat ditekan seminimal mungkin? Apakah pengolahannya dapat menghilangkan alergen, zat anti gizi, dan racun yang kemungkinan ada di dalam bahan baku? Ataukah pengolahan justru dapat meningkatkan kemungkinan produk menjadi tidak aman? Ya, apakah berbahaya atau tidak nanti produk akhirnya? Kemudian sampai ke kemasan. Mau pakai botol, karton, plastik, apakah kemasannya mampu menjaga mutu produk? Nah, maka ketika Anda menyusun spesifikasi desain produk, Anda perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif atau menyeluruh dan saling berkaitan tentang kimia pangan, mikrobiologi, gizi, dan sensoris. Di sinilah pentingnya seorang teknolog pangan atau ilmuwan pangan ya, food scientist, itu belajar tentang teknologi pangan untuk nantinya bisa menciptakan produknya sendiri atau ketika nanti Anda bekerja di, perusahaan pangan tuh Anda bisa bekerja di R&D misalnya, gitu ya. Anda perlu mempertimbangkan banyak sekali hal ini. Kemudian formulasi itu tidak terpisahkan dengan pengolahan. Ketika Anda merancang di lab, ya produknya nanti dibuat begini, oh di lab memungkinkan kok dibikin, tapi apakah kemudian formulasinya bisa di-scale up atau diolah dalam jumlah yang banyak? Nasi goreng kalau dibuat dalam jumlah sedikit mungkin enak, tapi kalau dibuat dalam wajan yang besar sekali, apakah bumbu-bumbunya kalau misalnya dikali lipatkan, misalnya kalau wajan kecil cukup untuk 2 porsi, enak rasanya. Kalau dibuat dalam wajan besar untuk 10 porsi, apakah jika dikali lipatkan 5, apakah rasanya akan sama atau tidak? Apakah transfer panasnya bisa menyeluruh atau tidak? Apakah produk yang dihasilkan betul-betul bisa di-scale up? Kemudian Anda perlu mempertimbangkan juga bahwa kemasan itu harus mampu menjaga mutu produk hingga batas waktu yang dijanjikan.
Jadi sebelum melewati expired date atau tanggal kedaluarsa, maka produk harus dijamin masih baik, sehingga kemasannya harus bisa melindungi produk tersebut. Produk yang digoreng atau produk yang dikeringkan, contohnya ini freeze-dried munchy apple, itu kemasannya tidak boleh tembus pandang, ya karena bisa menyebabkan fotooksidasi, ada kemudian kemasannya juga harus terbuat dari lapisan plastik dan aluminium, gitu ya, sehingga transfer uap air dari udara dan oksigen bisa dikurangi, gitu ya, sehingga menjaga produk masih tetap baik. Kemudian Anda bisa menilai juga produk sambal pecel itu menurut saya kemasannya nggak ada yang bagus, ya karena sambal pecel itu kan minyaknya tinggi, tapi hanya dikemas dengan kemasan plastik tipis gitu. Mudah mengalami ketengian, transfer oksigen dan uap airnya mudah sekali masuk gitu ya, sehingga produk pecel yang ada di pasaran itu, yang tinggal dicairkan itu loh, itu sangat mudah untuk mengalami kerusakan pada saat di toko. Nah, kemudian pertanyaannya, bisakah kita merancang ide produk dan membuat produk yang produknya itu relatif sederhana, mudah untuk dibuat, bisa dibuat oleh kita masing-masing di rumah misalnya, tapi kemudian dibutuhkan oleh konsumen atau memenuhi kebutuhan konsumen, bermanfaat bagi kehidupan kita, sehat, murah, dan tentu saja halal dan bergizi? Pertanyaan bagi Anda, bagi kita semua. Apakah kita bisa membuat produk dengan spesifikasi tadi? Mari kita berpikir bersama dengan sistematika yang tadi sudah saya sampaikan. Bismillah, semoga bisa. Semoga Allah mudahkan.